Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fariska dengan NIM 22043090. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, bab perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata consumer, Inggris Amerika, atau konsumen dalam Belanda. Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundangan Indonesia. Secara yuridis formal, pengertian konsumen dimuat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang. Perlindungan konsumen. Menurut Azad Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 azas yang relevan dalam pembangunan nasional. Yang pertama, azas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. B. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. C. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. D. Azas keagamaan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. E. Azas kepastian hukum dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Kedua, mengangkat harta dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. 9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 10. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Sengketa konsumen. 1. Pengertian sengketa konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 MPP KEP Cap 12 2001 tanggal 10 Desember 2001. Di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. 2. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa dan developer atau pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang dimaksud penyelesaian secara damai apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai berupa perundingan secara musyawarah atau mufakat antara para pihak yang bersangkutan. Biasanya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan sebagai mediator. 2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. A. Di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan, maka bisa melakukan alternatif resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Hal tersebut diatur dalam 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diterima konsumen. Dalam hal ini, bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Yang B itu di pengadilan, pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Hal ini berarti tata cara pengajuan gugatan dalam masalah perlindungan konsumen mengacu pada hukum secara acara perdata yang berlaku.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, ketiga, pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga konsumen, swadaya masyarakat, maupun pemerintah atau instansi yang terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan. Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjadi undang-undang tentang perlindungan konsumen. Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dijanjikan. Badan Perlindungan Konsumen yaitu adalah BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Memang masih belum begitu dikenal oleh masyarakat. BPKN tersendiri berdiri sejak 2004. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab lembaga ini bukan main-main. BPKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Sanksi yang diberikan untuk produsen yang melanggar hukum perlindungan konsumen, yang pertama ada sanksi perdata, ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan atau pemberian santunan, serta ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Kedua, sanksi administrasi, maksimal 200 juta rupiah melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat 2 dan 3, 20, 25. Tiga, sanksi pidana, penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah, pasal 8, 9, 10, 13, ayat 2, 15, 17, ayat 1, huruf A, B, C, dan E, dan pasal 18. Kemudian penjara 2 tahun atau denda 500 juta rupiah, pasal 11, 12, 13, ayat 1, 14, 16, dan 17, ayat 1, huruf D dan F. Ketentuan pidana lain di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat, tetap atau kematian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.